Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Kimia Asik, belajar, berlatih, berbagi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang benzena dan turunannya. Nah, setelah yang kemis menyaksikan video ini, diharapkan yang kemis dapat mendeskripsikan sifat-sifat senyawa benzena dan turunannya, kemudian dapat menuliskan reaksi-reaksi senyawa benzena, serta mendeskripsikan kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Napoleon Hill. Pada bagian awal pembahasan kita akan mengulas tentang sifat-sifat dari benzena. Yang pertama adalah sifat fisik. Sifat-sifat fisik benzena diantaranya adalah pada suhu kamar, benzena berwujud cair, tidak berwarna, mudah menguap, serta berbau khas. Benzena berwujud cair itu pada suhu ruang 27 derajat Celcius. Titik didih benzena adalah 80,2 derajat Celcius, serta titik lelehnya itu 5,5 derajat Celcius. Densitasnya atau kerapatannya itu 0,88 atau lebih rendah dari kerapatan air. Benzena bersifat nonpolar, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut kurang polar atau pelarut nonpolar seperti dietil ether, tetraklorometana atau CCl4, dan heksana. Berikutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia benzena itu sebagai berikut. Uap benzena bersifat toksik atau beracun dan sedikit karsinogenik. Benzena dapat dioksidasi sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O. Reaksi ini menghasilkan jelaga cukup tebal karena terbentuk banyak partikel karbon. Benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br2, H2O, dan KMNO4, walaupun KMNO4 ini merupakan suatu oksidator kuat, tetapi dapat diadisi oleh H2 dan Cl2 dengan bantuan katalis Ni atau sinar matahari. Atom-atom hidrogen pada molekul benzena itu dapat disubstitusi atau dapat diganti oleh atom atau gugus atom menghasilkan senyawa turunan benzena. Benzena lebih mudah mengalami substitusi atau mengalami reaksi penggantian daripada reaksi adisi karena struktur cincin benzena bersifat stabil akibat adanya elektron-elektron yang terdelokalisasi. Baiklah, mari kita lanjutkan pada reaksi-reaksi benzena. Dalam reaksi-reaksi benzena ini dihasilkan beberapa senyawa turunan benzena. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana benzena itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibandingkan reaksi adisi atau reaksi oksidasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas beberapa reaksi substitusi dari benzena. Yang pertama itu adalah reaksi halogenasi. Halogenasi atau reaksi halogenasi itu merupakan reaksi substitusi atau reaksi penggantian atom hidrogen pada benzena oleh golongan halogen seperti F, Cl, Br, atau I. Pada reaksi ini, atom hidrogen digantikan oleh atom dari golongan halogen dengan bantuan katalis besi 3 halida. Nah, jika halogennya itu adalah Cl2, maka katalisnya yang digunakan itu adalah FeCl3. Nah, kita lihat contoh di mana di sini struktur benzena dikeluarkan satu hidrogennya agar terlihat reaksi penggantian atau reaksi substitusinya. Nah, di mana tadi dikatakan bahwa satu atom hidrogen dari benzena itu akan digantikan dengan halogen. Nah, di sini karena benzena direaksikan dengan Cl2, maka yang akan menggantikan hidrogen ini adalah atom Cl. Sehingga di hasil itu sudah tidak ada lagi satu hidrogen dari benzena, tapi sudah digantikan dengan atom Cl. Atom hidrogen dari benzena itu bereaksi dengan sisa dari Cl yang berada pada Cl2.
Nah, ini adalah katalis yang digunakan atau suatu zat yang digunakan untuk mempercepat reaksi tetapi tidak terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, katalis yang digunakan di sini itu adalah FeCl3 atau besi 3 klorida. Dan dihasilkan suatu senyawa berupa turunan dari benzena, yaitu klorobenzena. Dan suatu asam, yaitu asam klorida. Reaksi substitusi yang kedua itu adalah reaksi nitrasi. Nitrasi merupakan reaksi substitusi atom hidrogen atau penggantian atom hidrogen pada benzena oleh gugus nitro. Reaksi ini terjadi dengan mereaksikan benzena dengan asam nitrat atau HNO3 pekat dengan bantuan H2SO4 sebagai katalis. Nah, kita lihat contohnya seperti tadi, satu atom hidrogennya dikeluarkan agar terlihat reaksi substitusi atau reaksi penggantiannya. Nah, untuk memasukkan nitro atau gugus nitro pada benzena tersebut, benzena direaksikan dengan HNO3 atau asam nitrat dengan bantuan katalis H2SO4 dan ada pemanasan dengan suhu 50 derajat Celcius. Dan dihasilkan suatu senyawa turunan benzena berupa nitrobenzena dan kira-kira apa ini? Ya, H2O atau air. Hidrogen yang berasal dari benzena dan OH yang tersisa dari HNO3 karena NO2-nya itu digunakan untuk mensubstitusi atom hidrogen dari benzena. Nah, itu yang membentuk molekul air. Reaksi substitusi benzena yang ketiga itu adalah reaksi sulfonasi. Sulfonasi merupakan reaksi substitusi atau reaksi penggantian atom hidrogen pada benzena oleh gugus sulfonat. Reaksi ini terjadi apabila benzena dipanaskan dengan asam sulfat pekat sebagai pereaksi. Kita lihat contohnya di sini. Atom hidrogennya itu digantikan oleh gugus sulfonat yang berasal dari asam sulfat. Ini juga menggunakan katalis berupa SO3 dan pemanasan pada suhu 40 derajat Celcius, di mana menghasilkan suatu senyawa turunan benzena berupa asam benzena sulfonat dan H2O atau air. Reaksi substitusi yang keempat itu adalah reaksi alkilasi. Alkil benzena itu dapat terbentuk jika benzena direaksikan dengan alkil halida dengan katalis aluminium klorida atau AlCl3. Kita lihat contohnya. Di sini kita menggunakan rumus umum untuk alkil halida. Ini alkil halida. Ini bisa berupa F, Cl, Br, atau I. Nah, ini R-nya bisa CH3, metil, C2H5 etil, dan seterusnya. Satu atom hidrogen dari benzena itu akan digantikan oleh gugus alkil, sehingga nama reaksinya itu adalah reaksi alkilasi. Kita lihat di sini, bukan lagi atom hidrogen, tetapi gugus alkil. Dan suatu asam halida. Nah, yang dihasilkan ini adalah alkil benzena. Jadi tinggal bergantung pada alkil apa yang digunakan. Jika metil, berarti metil benzena.
Jika etil, maka etilbenzena dan seterusnya. Walaupun dikatakan benzena atau cincin benzena itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi, akan tetapi benzena juga masih bisa mengalami reaksi adisi. Hanya ada dua zat yang dapat mengadisi benzena, yaitu hidrogen dan klorin. Nah, yang pertama ini akan kita bahas mengenai adisi dengan hidrogen. Adisi benzena, saya ingatkan kembali, adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, karena benzena ini mengandung 3 ikatan rangkap 2, maka dapat diadisi. Adisi benzena dengan hidrogen menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan sikloheksana. Reaksi ini berlangsung pada suhu 150 derajat Celcius dengan menggunakan katalis nikel atau platina. Nah, kita lihat di sini, benzena itu memiliki rumus awal C6H6. Ketika diadisi atau ikatan rangkapnya diputuskan dan ditambahkan dengan, adisi itu adalah penambahan ya, dan ditambahkan dengan 3H2, maka ikatan rangkap dari benzena itu berubah menjadi ikatan tunggal karena ditambahkan lagi dengan 6 hidrogen. Kita lihat di sini penambahannya. Nah, senyawa inilah yang disebut dengan sikloheksana. Alkana yang berbentuk siklik atau melingkar. Ini adalah sikloheksana. Jadi ikatan rangkap pada benzena itu diputuskan tapi diganti atau ditambahkan dengan 6 hidrogen yang baru yang berasal dari 3H2 sehingga menjadi senyawa sikloheksana. Senyawa yang dapat mengadisi benzena selain hidrogen itu adalah klorin. Adisi benzena dengan klorin atau Cl2 dapat berlangsung dengan bantuan sinar matahari atau sinar UV. Pada adisi ini dihasilkan senyawa 1,2,3,4,5,6 heksaklorosikloheksana. Senyawa ini merupakan suatu insektisida yang dikenal dengan nama gameksan atau BHC. Nah, kita lihat awalnya tadi benzena itu rumus molekulnya adalah C6H6. Benzena tersebut kita adisi, jadi ikatan rangkapnya diputuskan, kemudian ditambahkan 6Cl yang berasal dari 3Cl2. Sehingga ikatan rangkap dari benzena itu terputus menjadi ikatan tunggal, dan putusnya ikatan rangkap itu ditambahkan dengan 6Cl. Sehingga rumus molekul dari senyawa ini adalah C6H6Cl6 dengan nama 1,2,3,4,5,6 heksaklorosikloheksana atau yang dikenal dengan gameksan. Mari kita berlanjut pada kegunaan benzena dan turunannya. Berikut adalah rumus struktur, nama senyawa, serta kegunaan beberapa senyawa turunan benzena. Ada toluena yang berguna atau memiliki kegunaan sebagai pelarut senyawa karbon, bahan pembuatan asam benzoat, dan bahan baku peledak. Nah, ada fenol, ini yang sudah kita contohkan di awal pada video bagian pertama, di mana fenol ini terkandung dalam wipol yang berguna untuk zat disinfektan, zat antiseptik, anti kuman, dan pengusir bau
pada lantai atau kamar mandi. Kemudian ada anilina sebagai bahan baku zat warna diazo dan bahan baku industri farmasi, dan masih banyak lagi senyawa turunan benzena yang lainnya. Baiklah yang kemis, setelah kita selesai dengan pembahasan sifat serta kegunaan dari benzena dan turunannya, mari kita latihan dengan soal berikut untuk melihat seberapa jauh pemahaman kita tentang materi yang sudah diberikan. Sekian pembahasan kita tentang materi benzena dan turunannya. Terima kasih atas perhatian yang kemis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.